Pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat pada Dinas Sosial Kabupaten setempat. Keempat tersangka ini ialah AZ, anggota DPRD Lombok Barat, kemudian DD dan MZ, yang masing-masing adalah aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan satu tersangka lain diketahui dari pihak swasta berinisial R. Kepala Kejari Mataram, Gede Made Pasek Suardiana mengatakan dari 4 tersangka ini baru 2 tersangka yang ditahan, yakni AZ dan juga R. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, rekan Robby Firmansyah. Silakan laporannya. Ya, Nurma dan juga Tribuners, pada Jumat kemarin, Kejaksaan Negeri Mataram menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dana pokir ini pada tahun tahun 2024 dianggarkan sebesar 22 miliar, di mana dari angka tersebut sebesar untuk 140 program dan 100 di antaranya merupakan program pokok pikiran dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Namun dari total anggaran 22 miliar tersebut, 2 miliar merupakan anggaran untuk dana pokir yang dikelola oleh tersangka berinisial AZ yang dititipkan di Dinas Sosial Kabupaten setempat. Terungkap bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka AZ dalam melakukan tindak pidana korupsi ini, yakni dengan menunjuk tersangka R sebagai pemenang dan juga penyedia dana pokok program untuk mengelola atau untuk menjalankan dana tersebut. Kemudian juga terungkap bahwa AZ meminta kepada R untuk melakukan atau membuat proposal fiktif untuk realisasi daripada pokir tersebut dalam bentuk belanja barang yang bisa dijual maupun yang diserahkan kepada masyarakat. Dalam prosesnya ini, 2 tersangka yang juga ASN di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara, maksud kami di Kabupaten Lombok Barat, juga ikut dalam perkara ini, di mana mereka tidak melakukan pengawasan dan juga membiarkan AZ melakukan atau menjalankan dana pokok pikiran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ditemukan kerugian negara berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebesar 1,7 miliar rupiah. Dan saat ini tersangka AZ dan juga R sudah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Sementara untuk 2 tersangka lainnya akan segera dilakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Demikian Nurma dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya didampingi oleh Kasipitsus Pak Mardiono dan juga Kasidatun Pak Lalu Muhammad Rashid selaku penyidik. Tanggal 14 November 2025 menetapkan Saudara Haji AZ, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Hajah DD SE dan Haji MZ SIP, keduanya ASN Pemda Lombok Barat, serta Saudara R swasta sebagai tersangka dalam kegiatan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tahun 2024. Hasil penyidikan ini sebelumnya sudah kita ekspos di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung pada tanggal 10 November 2025 kemarin. Hal itu untuk memenuhi surat edaran Jaksa Agung RI nomor 01
bulan 2 tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 bahwa pengendalian perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangkanya seorang kepala daerah atau ketua atau anggota DPRD harus mendapat persetujuan dari Jampitsus. Untuk kasus posisi ini, tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat menganggarkan kegiatan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar 22 miliar 265 juta 386.000 yang dibagi menjadi 143 kegiatan dan 100 kegiatan diantaranya merupakan pokir atau pokok pikiran dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan pokir DPRD Lombok Barat khususnya atas nama tersangka AZ sebanyak 10 paket dengan pagu dana sebesar 2 miliar rupiah ditempatkan di bidang pemberdayaan sosial 8 paket dan bidang rehabilitasi sosial 2 paket. Untuk perbuatan melawan hukum dari saudara AZ, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat ini, bahwa yang bersangkutan melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat, padahal yang bersangkutan bukan bagian dari pejabat pengadaan maupun PPK ataupun KPA. Tersangka melakukan pembelanjaan sendiri terhadap kegiatan pemerintahan daerah, sehingga mengaburkan peran penyedia barang atau jasa dan melanggar asas pengadaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Tersangka juga mengatur dan menunjuk sendiri penyedia. Tersangka R ini untuk dijadikan sebagai pemenang yang merupakan bentuk pengaturan dari tender atau pengadaan. Ini ada pola kolusi yang dibangun. Tersangka memerintahkan pembuatan proposal fiktif dan markup jumlah penerima manfaat yang menyebabkan timbul kerugian negara. Tersangka melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab eksekutif, bukan sebagai legislatif. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka R, ini swasta, yang bersangkutan ditunjuk langsung tanpa proses pengadaan yang sah, jadi pengaturan pemenang. Tersangka tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan membiarkan pihak lain, khususnya tersangka Haji Asep tadi, untuk melaksanakan pekerjaan sepenuhnya. Tersangka bertindak sebagai peminjam bendera atau penyedia fiktif dan tetap menerima keuntungan kurang lebih 5%, sehingga terjadi moral hazard dan perbuatan memperkaya diri sendiri tanpa dasar hukum. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum terhadap tersangka Hajah DD SE dan Haji MZ SIP, ini dua-duanya adalah ASN dari Pemda Lombok Barat, selaku PPK KPA, tersangka tidak melakukan survei harga dalam menyusun KPS, hanya berdasarkan pada ketersediaan anggaran dan standar satuan harga Kabupaten Lombok Barat 2023. Sehingga harga yang ditetapkan dalam kontrak oleh PPK atau KPA jauh lebih mahal dari harga pasar, sehingga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga. Mereka tersangka melakukan pengaturan pemenang bersama tersangka Haji AZ dengan menunjuk langsung penyedia tertentu. Tersangka R itu. Kedua tersangka tidak melakukan pengendalian kontrak dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan SPK atau kontrak. Nah, ini yang terakhir, mereka berdua menyetujui pembayaran kepada penyedia padahal diketahui tidak melaksanakan pekerjaan, sehingga timbul kerugian keuangan negara. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.